Nanti saya sekilas saja karena ini regulasi kampanye sangat umum. Saya akan lebih fokus ke ke soal yang berkaitan dengan kampanye di media sosial. Oke, next yang awal dulu, mulai regulasi yang paling awal. Nah ini, jadi saya ambil saja empat poin yang berkaitan dengan media sosial. Pertama soal kampanye. Kampanye ini unsurnya di definisi PKPU tidak keluar, termasuk di definisi undang-undang pilkada. Siapa yang melakukan kampanye? Jadi kampanye adalah kegiatan melakukan satu dan lain hal, dan ada yang berbeda ya Bapak dari pemilu. Ternyata di pilkada itu tidak ada terkait dengan citra diri. Dulu kan ada, ketika dia menampilkan citra diri maka dia sudah unsur kampanye. Sekarang citra diri tidak masuk unsur kampanye. Yang kedua, pelaku kampanye memang di definisinya tidak muncul, tapi di batang tubuhnya di pasal 6 itu ada pelaku kampanye, yaitu parpol atau gabungan paslon, gabungan parpol, kemudian tim kampanye, relawan dan atau pihak lain yang ditunjuk. Nah inilah yang diatur. Karena tidak diatur, ini yang diatur, maka yang menjadi objek pengawasan Bawaslu secara menurut PKPU adalah ini. Sementara seperti disampaikan oleh para narasumber sebelumnya, justru hoax itu menyebar di luar akun-akun resmi, inilah yang menjadi tantangan. Dan saya akan sampaikan positioning Bawaslu. Metode kampanye memang di pilkada sangat tidak spesifik seperti di pemilu. Di pilkada dia masuk di kegiatan lain. Salah satunya adalah kampanye melalui media sosial. Yang dilakukan pelanggaran menurut undang-undang pemilu adalah yang ofisial. Sementara kita punya kerawanan pada sisi regulasi, ternyata regulasi kita tidak memberikan ruang secara luas untuk melakukan monitoring terhadap pemilih. Kan di tahapan yang lain yang jadi objek pengawasan itu atau yang dilakukan pelanggaran adalah terhadap penyelenggara, peserta maupun pemilih, terutama pemilih di hari pemungutan suara. Tapi dalam kampanye pemilih itu menjadi lepas, padahal pemilih itu bisa menjadi bagian dari penyebaran disinformasi. Artinya ini memang problem dari sisi regulasi, dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu tentu tidak akan keluar dari ruang itu. Nah, kampanye di media sosial misalnya bentuknya sangat normatif, dilakukan pada masa kampanye, dilakukan paslon maksimal 20 akun, kemudian ditulis ke Bawaslu dan seterusnya. Karena itu maka ketika tidak diatur berarti tidak dilarang. Perspektifnya begitu, itulah kerawanan di sisi regulasi. Next. Karena itu apa kemudian kerawanan atau pelanggarannya, potensi pelanggaran, saya akan langsung saja masuk ke poin yang kaitan medsos. Next saja ini. Sebelum next terus belakang lagi. Nah ini kampanye di media sosial dan kerawanan lain. Kampanye di media sosial itu tentu kerawanan tadi saya sampaikan, yang paling rawan adalah akun-akun yang tidak terdaftar. Rawan itu kan bisa mengganggu keamanan, bisa mengganggu konteks sosial politik, atau bisa mengganggu undang-undang lain, yaitu undang-undang ITE. Itulah yang dimaksud dengan kerawanan atau gangguan. Yang lainnya yang kami state juga adalah soal kampanye negatif, kampanye hitam dan berita bohong. Yang dalam ini berita bohong itu kita nyatakan sebagai hoax. Itu juga menjadi kerawanan dan menjadi konsentrasi pengawasan Bawaslu. Termasuk kerawanan paslon yang tadi disinggung oleh narasumber sebelumnya, karena kampanye kotak kosong itu atau kalau tidak diatur mestinya tidak dilarang. Jadi orang boleh mengargumentasikan atau menyampaikan ekspresinya terhadap kotak kosong, dan itu bukan golput. Nah karena itu maka betul tadi seperti Pak Nisa sampaikan, mestinya di tingkat lokal itu ada sosialisasi kepada pemilih terkait perbedaan kotak kosong maupun golput. Bahkan hasil pengawasan Bawaslu waktu simulasi, ternyata pada saat simulasi itu masih ada kesalahan penyampaian oleh petugas KPPS. Jadi kan di TPS itu disampaikan silakan untuk memilih salah satu paslon dan begitu. Nah dia terkait paslon tunggal menyebut begitu. Padahal paslonnya hanya satu, sehingga dalam pandangan kami bahwa ini berpotensi mengganggu netralitas ataupun berpotensi menggiring. Meskipun ini adalah disinformasi, mungkin dia ketidaktahuan dan seterusnya. Ini yang perlu kita sampaikan secara berulang-ulang baik ke pemilih maupun ke penyelenggara pemilu. Dalam hal ini KPU termasuk juga ini pengawas di TPS. Next. Ini pidana, kita lihat saja langsung. Ini cyber, oke.
Saya perlu disclaimer itu Pak, teman-teman semua kami ucapkan terima kasih pada Perludem, pada Seknet, pada Mapindo, karena kerjasama ini sejatinya memang dimulai sejak 2022 itu, waktu itu kan mau rekrutmen anggota yang baru. Pak Perludem waktu itu mengundang salah satu narasumbernya dari calon-calon komisioner dan menjelaskan strategi soal pre-banking di banking misalnya. Dan ini ditindaklanjuti melalui koalisi lawan disinformasi masih bergabung sampai saat ini. Salah satunya adalah strategi pre-banking di bank itu masuk ke dalam salah satu strategi cyber. Jadi kami adopsi strategi itu. Kalau dalam Bawaslu, dalam pengawasan itu ada pencegahan dan penindakan. Jadi pre-banking itu masih masuk jadi salah satu pencegahan, di banking masuk salah satu penindakan. Tadi sudah banyak disclaimer dari Pak Eri, misalnya memang sangat sulit ya soal bagaimana caranya melakukan di banking di tengah derasnya hoax, sementara relawan-relawannya atau cybertruck untuk menyampaikan literasi sangat sedikit. Ini nanti coba kita diskusikan. Identifikasi potensi kerawanan hoax ini tadi dari Pak Eri sangat menarik. Kalau boleh Pak Eri mohon izin, apakah nanti dapat kita diskusikan untuk juga Bawaslu sampaikan potensi hoax pemilu itu, sehingga semua jajaran itu baik jajaran pengawas di daerah ataupun pemilih yang dia tergabung dengan medsos Bawaslu juga terinformasi potensi itu, dan itu menjadi salah satu tugas pencegahan Bawaslu. Yang kedua, pencegahan kolaboratif tadi sudah disampaikan, dan ini mungkin juga menjadi atensi khusus di diskusi kali ini seperti yang disebutkan Mas Ajib. Kalau di tingkat pusat memang kolaborasinya sudah cukup baik. Yang mungkin juga perlu untuk kita kuatkan adalah kolaborasi di daerah. Jadi saya juga waktu pertemuan dengan Mas Cek sampaikan, sekiranya ada pembagian peran di daerah-daerah itu juga dapat dilakukan kolaborasi. Nanti kita di tingkat pusat untuk melakukan advokasi mana yang sudah kuat, mana yang belum kuat. Dan Bawaslu sangat terbuka sekiranya ada kolaborasi yang dapat dilakukan. Identifikasi akun yang melanggar, salah satunya melalui aduan dan patroli pengawasan ataupun melalui penelusuran. Kalau patroli pengawasan itu kerjasama dengan Kominfo dan BSSN, mereka suplai data apakah ini melanggar undang-undang pilkada atau hoax dari kebencian. Bawaslu lakukan penelusuran, kemudian pengkajian, dan kami teruskan lagi ke Kominfo. Akun di Bawaslu sudah tersedia, dan terkait cek fakta, Pak Eri, kemarin Mbak Puji juga sudah koordinasi dengan Bawaslu di dalam rangka literasi informasi hasil cek tracker itu akan diintegrasikan ke dalam aplikasi jaring pengawas pemilu. Jadi data-data hasil cek tracker itu juga kami bantu untuk sebarkan ke seluruh jajaran, di samping media sosial dan hal-hal yang lain. Lalu literasi kepemiluan di Bawaslu saat ini juga melakukan pendidikan terhadap mungkin cybertruck atau tadi yang disampaikan Mbak Eri, ada relawan-relawan, sekiranya dapat nanti di daerah dikolaborasikan Mbak Eri, kita bersenang hati. Jadi relawan-relawan ini dapat terkoneksi satu sama lain untuk menindak hoax atau juga menyebarkan informasi yang baik melalui medsos dan seterusnya. Ini hal yang sangat baik. Lalu informasi soal SARA, soal konten, ini saya sampaikan ini surat edaran nih Pak, surat edaran Bawaslu 102. Ini sudah menjadi dokumen resmi pengawasan pemilu, kami sebarkan agar pengawas melakukan pre-banking dan di-banking. Lalu kerjasama kemarin dengan TikTok dan Meta penguatan kapasitas, saat ini dengan BSSN, mudah-mudahan kita juga dapat pelatihan bersama di daerah. Next, di slide berikutnya. Ini strategi pengawasan, patroli pengawasan yang disampaikan, lalu penelusuran konten, pengawasan bersama, lalu penanganan dan publikasi hasil cek fakta. Yang tadi dilihat tadi kolaborasi Mapindo, kemudian Perludem dan Bawaslu tadi yang Pak Eri sampaikan di gambar, itu salah satu bukti bahwa sejak 2022 sudah melakukan kolaborasi. Ini jadi alat kerja Bawaslu. Nanti hasil penelusurannya Bawaslu akan sampaikan pada Kominfo dan juga platform media sosial. Next. Ini yang menjadi perdebatan soal ujaran kebencian. Apakah serangan kebencian terhadap individu menjadi salah satu kebencian dalam konteks undang-undang ITE? Memang awalnya berbeda pendapat, terutama dengan platform. Tapi pada akhirnya
kami sepakati berdasarkan undang-undang ITE dan juga Mas Unggul, saya perlu sampaikan nanti kalau hadir. Kami juga mengucapkan terima kasih pada SafeNet. Hasil penyusunan surat edaran ini kami juga mempertimbangkan dan mungkin mengelaborasi data-data dari SafeNet bahwa salah satunya menjadi item ujaran kebencian adalah menyerang identitas dan satu dan lain hal. Itu kami tuangkan dalam surat edaran dan ini jadi bukti bahwa Bawaslu tidak anti kritik dan siap untuk berkolaborasi. Jadi yang berkaitan dengan ujaran kebencian menyerang suku, agama, ras, antar golongan tentu menjadi objek pengawasan. Kalau kaitan dengan ujaran kebencian terhadap individu atau perilaku, memang dari sisi platformnya sendiri menyatakan itu menjadi legal, itu menjadi personal opinion, sehingga sulit bagi Bawaslu untuk terlalu masuk ke ruang itu. Jangan sampai juga Bawaslu menjadi keranjang sampahnya orang-orang yang ngomong, sehingga yang bertanggung jawab itu tidak hanya Bawaslu tapi juga seluruh masyarakat. Next, ada lagi. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Lalu terkait dengan tadi ya undang-undang PDP, memang Bawaslu itu dikasih akses terbatas oleh KPU. Kan tadi ada Bawaslu memberikan data, jadi saya beri disclaimer. Hanya rekapnya saja, kami tidak dapat melihat akses nik dan seterusnya. Karena itu maka dalam hal terjadi kebocoran data di KPU menyebut Bawaslu itu kan juga misinformasi. Kami sampaikan secara resmi bahwa Bawaslu tidak pernah menerima data-data pribadi baik NIK dan seterusnya, baik silon dan seterusnya. Bahkan serikap kami tidak diberikan akses. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan jaringan internet tadi, betul ya tadi yang disampaikan sebelumnya Mas Unggul. Memang kita punya kendala Mas soal akses internet. Kalau di Bawaslu sejauh ini dalam hal daerah-daerah itu baik spot atau aksesnya kecil, maka hasil pengawasan disimpan dulu di aplikasi dan ketika ada internet langsung bisa dikirimkan. Lalu terkait dengan pre-banking itu saya sangat menyepakati forum ini dan mudah-mudahan ini jadi awal yang baik untuk kita berkolaborasi lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.